Hai sahabat Kompas.com, kembali lagi bersama Ira Gita Sembiring di sini. Apalagi nih kalau misalnya bukan dalam acara Hype Talk. Boleh tepuk tangan? Kita masih akan ngobrol-ngobrol tentang artis papan atas tanah air, dan di samping saya saat ini sudah ada Adisti Zara. Aduh, seneng banget ya kita akhirnya ketemu sama yang segenerasi gitu ya. Masa sih? Angkatan berapa Kak? Kamu berapa? Adisti apa kabar? Adisti. Ya ampun, Zara. Oh kelihatan banget teman seangkatannya yang namanya Adisti. Enggak, ya. aku punya sahabat namanya Adisti. Jadi kayak Adisti Zara. Zara apa kabar? Alhamdulillah ngantuk. baik. Pekerja keras sekali ya, jam segini sudah ngantuk Iya ya. dong. Luar biasa. Dan hari ini Zara bakal mempromosikan serial baru, Hubungi Agen Gue. Jadi sebelum nanti kita bakal ngobrol-ngobrol soal Hubungi Agen Gue, kan ini si Zara ini ngapain sih di serial ini? Aku pengen tanya-tanya dulu nih. Zara. Boleh. Boleh ya, apapun ya. Jangan apapun ya yang udah Nanti di brief aja. Iya, sampai sore kita. Oke, Zara mau tahu dong ini karena kita mau ngomongin soal berkarirnya Zara dulu. Zara tuh dari awal masuk dalam industri hiburan tuh dari mana sih Zara? Awalnya aku kalau masuk industri hiburan, entertainment itu dari JKT48. Oke, Tapi idol group. kalau masuk ke industri filmnya itu semenjak dari film Apa ya? Keluarga Cemara bukan sih? novel, Oh, yang novel. dari novel, Dari novel. Dilan. Oh, pertama I kali. see. Cuman Mm-mm. aku lupa lagi mau ngomong. Maaf ya guys, aku Kita aku gemesin nyebut gak sih? kata-kata dari tadi. Enggak, Cuman, jadi project baru itu awalnya casting Dilan, Oke. terus mulai dari Dilan, Keluarga Cemara, dan sampai sekarang. sampai sekarang. Ada di series Hubungi Agen Gue. Oke, boleh tepuk tangan. Ini di sini sebenarnya rame loh teman-teman ya. Jadi tolong floornya dikasih tugas yang banyak gitu ya supaya hype-nya. Oke, abis dari situ Belum kelar ngomong. Oh, belum. Gimana? Kebanyakan nongkrong nih kayak gue. Terus gimana? Abis sampai sekarang waktu itu kamu berarti casting dulu atau gimana? Awalnya ya pasti dong, pasti setiap project pasti ada castingnya, ada prosesnya. Casting, mulai main Dilan, dari situ main film layar lebar, terus mau nyobain series karena pandemi kemarin, terus jadi sekarang jalan di series dan di film layar lebar. Zar, itu waktu pertama-tama kan oke, kamu udah ada di Dilan waktu itu ya, terus akhirnya ikut casting lagi. Itu awal-awal apa sih sulitnya untuk bisa masuk ke industri film Indonesia pada saat itu? Itu tahun berapa kalau nggak salah? Itu tahun berapa ya? Masuk tuh 2017, 2018-an lah antara itu. Ketika aku umur 15 tahun. Kamu waktu itu 15 tahun? 15 tahun. Kakak berapa tahun? Aku waktu itu? Sekitar 11-an tahun juga. Bedanya sama Iya. aku. Tadi apa pertanyaannya? Di tahun itu, tahun Caur banget jadi. Podcast aja yuk, saya interview. Jadi pada saat itu maksudnya tantangan kamu untuk memasuki industri film tuh gimana? Sebenarnya lebih ke aku kaget ternyata, wah jadi aktor tuh ternyata nggak gampang ya. Karena nanti di series Hubungi Agen Gue juga bisa dilihat betapa susahnya untuk bisa mengerjakan satu produksi film aja tuh susah. Karena butuh kerjasama yang kerjasama yang solid antar satu produksi ini. Kan ada gak cuma aktornya aja kan, kru-kru lainnya dari berbagai divisi juga. Terus lebih ke ya susahnya acting depan kamera dan diliatin banyak orang aja sebenarnya dulu belum biasa kan. Biasanya nonton di atas panggung ya udah. Satu kali show udah selesai. Kalau ini kan direkam, terus ada yang ngarahin. Awal adaptasi ke situnya sih yang susah. Tapi sampai lama-lama terbiasa. Tapi sebenarnya kalau untuk industrinya sendiri waktu itu lagi terbuka lebar untuk bintang-bintang muda kayak kamu gitu ya berarti ya? Aku nggak tahu sih. Tapi at least dengan keberadaan kamu ada di sini sekarang, ada di puncak tertinggi kamu Kita gitu. ini daerah apa sih? Sebenarnya bukan di puncak kan? Berada di puncak. Iya. Amin loh. Oke, amin. Aku boleh minum dulu. Panas ya?
Mau aku rapin. Astaga. Cheers. Oke. Nah, jadi waktu aduh, oke Abis ini Zara, kemana? abis ini boleh kalau kita misalnya, Nongkrong kamu biasa nongkrongnya di mana? Gak usah, gak Oke. usah. Oke, kita kerja dulu ya. Oke, Ayo, Zar. lanjut. Jadi waktu saat itu kamu ada dari proses untuk mendapatkan film-film itu kamu milih sendiri atau waktu itu disaranin atau gimana? Kalau awalnya banget Mhm. yang pasti udah disortir dulu sama manajemen dari JKT-nya waktu Oke. itu. Mereka yang pilihin ada tawaran casting apa, pasti dilihat dulu dari Mhm. manajemennya. Karena kan pasti mikirin image-nya juga ya. Iya. Terus, tapi kalau semakin ke sini dan setelah keluar, setelah jalan sendiri, aku pasti kalau project pilih sendiri, Pilih sendiri. sesuai keinginan aku, sesuai cerita yang aku suka Mhm. gitu. Jadi jalaninnya juga menyenangkan. Ada pengalaman menarik nggak sih waktu kamu mungkin casting-casting pernah ditolak atau pernah apa ya, berjuangnya gitu untuk bisa, oke nih Adisti Zara sekarang labelnya mau jadi pemain film gitu, dikenal sebagai itu? Banyak lah. Kalau casting-casting cerita pasti banyak banget, Mhm. apalagi awal-awal ya. Ngafalin, satu dialog aja tuh pasti ada nih adegannya di Hubungi Agen Gue episode 4 Oh, juga, oke. yang baru aja tayang di episode aku. Mhm. Itu ada adegan di mana ada pemain baru yang baru diajak syuting, deg-degannya setengah matinya tuh gimana rasanya, terus tiba-tiba kalau dia Jangan spoiler. hampir aja. Pelan-pelan. Hampir aja. Ingetin dong gimana sih yang di belakang kamera, diem aja. Terus aku pengalaman kalau ditolak mungkin ada kali ya, mungkin ada. Mhm. Cuman adanya sih yang gak ditelepon lagi ya, itu apa Oh. artinya? Nggak dikabarin lagi udah 3 bulan, kok nggak ada Oh, kabar project wow. ini, tahu-tahu tayang, nggak jadi aku, gitu ada. Oh, ada ya. Cuman ya bukan rezeki aja Iya mungkin sih, ya. benar. Dan aku bersyukur sih sama project-project yang aku jalanin ini, apalagi Hubungi Agen Gue. Pasti. Dan kamu tuh kalau aku lihat ya di ini kamu, ya ampun, daftarnya tuh udah panjang sekali ya, serial, Amin. film, apa, semuanya. Oke, Alhamdulillah. sekarang boleh dong ceritain nih gimana sih awalnya kamu tergabung memerankan salah satu guest star ya di Yes. Hubungi Agen Gue ini? Awalnya itu lucu sih. Jadi awalnya Mbak Mira itu Mbak Mira Lesmana Mana? sempat nge-WhatsApp aku, Oke. "Zara, aku lagi mau bikin project nih, gini. Pengen kamu luangin waktu ke kantor untuk casting," katanya gitu. Oke. Terus aku kayak, wah ini kesempatan bagus banget nih karena salah satu goals aku juga untuk bisa main dan kerjasama dengan Miles Films Iya. gitu. Ini pertama kali berarti ya? Pertama kali, Oke. project pertama. Semoga ada lagi ya Mbak Mira ya. Amin. Mbak Saya Mira juga ya. boleh dong Mbak Mira. Enggak ya? Enggak boleh. Lucu banget. Kita kayak Ya ampun, kita gemes banget berdua. Oke, lanjut. Terus dihubungin Mbak Iya. Mira. Terus aku kayak langsung excited, aku langsung telepon manajer aku, wah Oke. ini harus kita follow up nih, kita Mhm. harus datang ke kantor. Akhirnya casting ke sana. Castingnya tuh untuk 2 Peran. karakter Oke. sebenarnya. Ada karakter Zara ini sebagai Zara dan sebagai salah satu karakter Peran yang lain, ada di oke. Hubungi Agen Gue juga. Terus udah lama nunggu kabar, ternyata akhirnya keterima dan mainnya sama Kevin. Seneng-seneng enggak ya? Kenapa? Nonton aja. Oke. Bagus kan promonya? Bisa juga tuh. Tapi sebenarnya kenapa kamu akhirnya menerima selain Mbak Mira dan Mas Film gitu ya? Iya. Apa yang bikin kamu Oke. tertarik banget gitu? Yang bikin aku tertarik banget sebenarnya karena series ini tuh series yang aku tunggu-tunggu banget. Aku berharap ada cerita kayak gini di Indonesia gitu. Ceritanya selain karena ceritanya bagus, Yep. ceritanya itu tentang latar belakang Dunia. lika-liku industri perfilman Oke. yang sering terjadi dan nyata. Jadi kalau kalian menganggap selama ini memandangnya, ih enaknya kalau kerja jadi orang film, cuman hahihi, misalnya nganggapnya kalau yang kerjanya sebagai kru gitu. Enaknya kerja jadi kru film ketemu artis setiap Iya, hari benar. gitu.
enaknya jadi aktor cuman hahaha depan kamera, ruang tunggunya enak karena banyak yang ngejudge kayak gitu. Iya. Kalian nonton series ini kan pasti akan ngerti betapa susahnya kita, mati-matiannya kita bikin satu project aja tuh susah banget loh gitu. Jadi semoga setelah nanti orang-orang nonton series ini jadi lebih menghargai karya Sebuah film atau series yang Oke. udah ada sih. Ini tuh syutingnya kapan? Kamu dihubungin tuh waktu kemarin tuh kapan tuh waktu itu Tahun sama lalu kayaknya Oh, baru tahun lalu dihubunginnya, ya? tahun lalu dihubunginnya, syutingnya pun tahun lalu ya sih? Tahun lalu. Atau ya akhir tahun gitulah syutingnya. Terus Lokasinya di sekitar Jakarta aja atau ada yang lokasinya di Bandung kalau Oh, yang di aku. Bandung. Lokasinya di Bandung, kalau lokasi yang lain banyak pindah-pindah. Oke. Berarti di sini kamu berperan sebagai Zara. Diri aku sendiri. Ini pertama kali berperan sebagai diri aku Itu sendiri. ceritain dong gimana apa ya maksudnya kalau kamu kan udah terbiasa memerankan karakter gitu ya yang udah ada. Iya. Sekarang diri kamu sendiri gimana? Apakah lebih bebas atau justru lebih tertantang gitu? Sebenarnya lebih enaknya adalah dikasih kebebasan sebenarnya. Tapi senang juga bisa kerja sama Om Teddy, sutradara dari Hubungi Agen Gue. Om Teddy tuh orang yang sangat to the point. Jadi kalau ngasih arahan tuh jelas. Terus kayak ya udah Zara kan di sini jadi Zara. Kalau kamu menyikapi masalah ini akan gimana ya? Aku akan gini Mas. Oh ya udah gitu aja gitu. Dibebaskan gitu. Cuman ya tetap ya Zara yang asli tidak sedramatis itu, tapi memang ngeselin sih. Aku mengakui aku ngeselin. Iya. Kalau dilihat namanya juga manusia. bener, ya kan? tidak ada yang sempurna. Iya. Tapi kalau dilihat di trailer kan kamu kan beradu apa ya marah-marah gitu sama Kevin Adilova. Iya, emang itu orang ngeselin. Emang semua orang juga tahu kalau itu. Gitu ya. Tapi mungkin bisa diceritain waktu Selama ini mungkin internal aja yang tahu, sekarang semua orang udah tahu. Enggak canda. Oh, jangan sampai habis ini langsung ditelepon. Kevin temen gue, Tapi lucunya adalah gini, Kevin dan Zara itu sama-sama punya image yang ngeselin mungkin ya. Aku terima itu kok nggak apa-apa. Gitu. Karena emang aku tuh mood swing banget kan orangnya. Terus Kevin nih emang orang yang kalau ngomong tuh emang orangnya tegas dan keras juga, ketus gitu. sama gitu. Terus ya jadi begitu tahu dipasangin sama Kevin, ini mah marahnya akan pakai hati gue. Gak susah-susah, ini mah ngumpulin moodnya. Dan langsung Dan adegannya kan berantem mulu kan. Terus kayak dari mulai reading juga itu jadi bercandaan sih. Karena aku sama Kevin tuh udah sering satu project bareng. Udah 4 kali satu project bareng. Ini yang keempat berarti? Ketiga sih sebenarnya. Yang satu gak jadi. Terus 4 kali kita syuting bareng, ya kita udah kenal banget lah sama lain. Chemistry-nya udah terbentuk ya. Udah santai, udah ya untuk berantem-berantem kayak gitu buat kita itu udah sering terjadi di lokasi sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya karena saking deketnya ya, kita saking bertemannya jadi gitu. Enggak juga sih sebenarnya, tapi bilang gitu aja. Kayaknya abis ini kita harus mendatangkan Kevin ya. Harusnya ada Kevin nih, gue udah siap debat sama dia. Bener, biar kalian berdua berdebat di sini. Tapi berarti di adegan itu kan marah-marah gitu ya. Berarti udah nggak ada kayak nanti gue begini ya, nggak ada yang kayak gitu, langsung ini aja. Ya justru ada enaknya main sama Kevin karena orangnya santai juga. Dia orangnya apa adanya juga ya, gue gini aja gitu. Cuman ya paling diskusi sama Om Teddy, sama Mbak Mira, karena Mbak Mira sama Om Riri kan ada di lokasi juga sebagai showrunner-nya. Jadi paling kita lebih ke diskusi bareng-bareng aja, ini sih mau dibikin kayak gimana, mau segimana, kelebihan atau kurang apa gitu, paling dibahas. Ada yang ada yang kayak di luar ini nggak sih, di luar di luar skrip gitu yang kayak akhirnya keluar sendiri gitu pas lagi adegan sama Kevin? Kayak pasti ada sih di adegan-adegan awal atau yang ada di trailer juga itu banyak improvisasi ya. Kelihatan ya. Karena sebenarnya aku setiap acting pasti ada improvisasinya sih. Pasti ada improvnya. Tapi kamu ada ini khusus nggak sih, misalnya kalau ini kan adegannya emang harus ada emosi, ada nggak yang kayak misalnya kamu harus diem dulu membangun? Kalau di series ini sebelum berenang aku harus pakai baju berenang sih. Oh iya dong tentu. Itu doang. Maksudnya apa ya? Kamu nggak yang di harus jangan ganggu gitu? Kebetulan cukup fun ya ceritanya. Ceritanya menyenangkan, jadi nggak terlalu berat juga, ringan untuk ditonton sama keluarga, sama teman-teman. Ini seru lah. Jadi
gak terlalu berat buat aku. Oke. Jadi gak ada yang khusus gitu. Yang perlu sampai intens apa gitu ya. Iya. Oke, nah ini kan tadi kamu cerita soal hubungan agen gue ini. Hubungi agen gue. Iya, kok saya bilangnya hubungan ya? Lagi mikirin hubungan sama siapa sih? Itulah, tahu sendiri. Si tahu tuh gue. Siapa? Enak Tahu orang tuh gue. banget tuh. Akrab. Terus Hubungi agen gue ini kan tentang dunia artis gitu ya. dunia. Tadi kalau kamu tadi sebut juga ini adaptasi dari serial di luar gitu ya. Tapi menurut kamu ada nggak sih korelasinya gitu antara apa yang ada di series sama yang sebenarnya terjadi di dunia hiburan kita gitu? Iya, ini tuh gini loh guys. Ini aku nonton dari episode 1 sampai 4 bener-bener ngerasa wah ini gue pernah ngerasain semuanya sih. Jadi relate banget sebagai kita yang di belakang layar selama ini. Akhirnya seneng orang-orang yang bisa tahu nih di belakang layar tuh seribet ini, sesusah ini untuk nge-handle talent, untuk ngurusin skrip, untuk apa, untuk ngejaga profesionalitas sesama kru, sesama pemain, yang gitu-gitunya gitu. Ada nggak yang apa ya, mungkin ada di adegan di serialnya yang gue pernah ngalamin ini nih Banyak gitu. banget, Apa banyak salah satu banget. kira-kira? Salah satunya ada gini, ada satu scene di episode 4 dialognya sama manajer gini. Sama Egan ya, ini adegannya Kahana. Oke. Jadi dialognya tuh kamu itu boleh ya bohong sama mama tapi sama aku nggak boleh. Oh, itu kata Hana. Iya, Kata katanya Hana. gini, kamu punya pacar nggak? Enggak. Oke bagus, karena pacar itu sangat mempengaruhi karir kamu kalau dia nggak Oke. ngertiin kerjaan kamu. Oke. Aku pernah digituin gitu. Sama manajer kamu. Semua manajer aku itu ada di sana orangnya. Oh gitu, jadi itu yang benar-benar kamu alami ya? Iya, kita Nah. kan kerja sama ya, tante ya. Oke. Aduh, saya bingung. Tapi kalau takut salah ngomong ya. tapi kalau misalnya salah ngomong nanti saya di-cut semua, nanti saya sedikit gitu adegannya. Tapi Zara, kalau bagi kamu sendiri, kalau ini kan kalau di serial agen, tapi kalau di kehidupan nyata kan taruhlah kita sebutnya manajer gitu ya. Kalau menurut kamu sendiri, apa pentingnya berpengaruhnya seorang manajer bagi seorang artis? Manajer tuh penting banget sih. Kalau nggak ada manajer, mau siapa yang ngurus kita? Mau siapa yang ngurusin kontrak kita? Mikirnya yang gampang, kamu mikir. Enggak, jadi manajer tuh penting banget sih untuk ngejaga apa ya, image talent di depan para klien, untuk ngejaga kenyamanan talent di lokasi syuting, untuk ya manajer tuh kalau nggak ada manajer tuh yang utama lah untuk kerjaan kayak aku ini. Iya. Jadi waktu kamu pertama kali masuk industri film, berarti kamu udah dapat manajer gitu ya? Aku kebetulan dipegang sama mamaku sendiri, sama papaku sendiri awal-awal. Terus gak lama kita mulai nge-hire manajer. Oke, jadi memang manajer ini justru orang yang mungkin sangat mengerti kamu gitu ya? Udah harus. Bener. Harus tahan banting kalau kerja sama aku ya. Karena aku Gemini. Halo? Apa kita datangkan langsung manajernya ke Gak sini? usah lah, ntar berantem di sini. Kerjaan kita berantem tiap hari. Iya. Yang kalian lihat nih guys di series Hubungi Agen gue, agen menyikapi talent yang sesetres itu tuh real. Karena semua orang pasti punya masalah masing-masing kan. Kadang manajer juga punya hidupnya sendiri, aktornya, talentnya juga punya masalah sendiri. Terus kalau lagi nggak ketemu tuh pasti ada aja berantemnya, dan itu yang seru nggak? Atau pengen keluar? Jadi maksudnya kamu mengaku ya kalau kamu dan manajer tuh memang pasti ya. Karena ya kalau masalah sama manajer tuh pasti miskom, soal jadwal lah, soal apa segala macam. Karena yang diurusnya kan banyak ya. Mau coba jadi manajer? Boleh kalau misalnya nanti Kompas sudah tidak mau mengundurkan. saya gitu ya. Tapi Zara kalau misalnya ya kalau ditanya seorang Adisti Zara saat ini kalau tidak ada manajer akan jadi apa? Gembel ya. Bener Kalau juga. gak ada manajer, kayaknya aku bakal tetap jadi idol deh. Oh, oke, baik. Ya mungkin kamu Gak tahu sih jadi apa. kalau kamu nggak ada manajer, aku bisa aja jadi manajer.
aku jadi manajer orang. Tapi kamu pernah ngebayangin nggak misalnya kan kamu ada di posisi kamu idolnya gitu ya. Pernah ada di posisi ih kalau gue jadi manajer artis gimana ya gitu pernah? Nggak mau sih bayanginnya, orang ngeliat diri gue sendiri aja pusing, ngaca aja pusing, gini banget sih gue. Oke. Nah, Ngebayangin nge-handle talent kayak gue, nggak mau. Nggak mau, dia pusing sendiri. nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Oke. Kayak gue habisin deh tiap hari itu kalau nge-handle orang kayak gue. Masih untung nih sabar ibu ini masih hidup, sehat, walafiat ya. Oke. Kalau ada manajer kamu di sini kamu apa yang mau Ada kamu di sampaikan? sini, nggak usah sosok nggak ada. Jujur aja kita. Bener sih. Apa yang mau kamu sampaikan kepada manajer kamu? Makasih ya udah sabar, tapi tolong handphonenya selalu dicek ya. Jangan susah dihubungin ya. Oke. Nah, tapi Zara ini tadi pertanyaannya bukan ini ya. Oh, di atas ya. Tapi Zara di sini kan juga tadi kamu cerita ada bagaimana si artis-artis menjaga profesionalitas. Nah, kalau si Zara sendiri gimana cara kamu ya kamu mengakui tadi Menjaga dengan kemudahan profesionalitas. kamu, terus kamu harus menjaga profesionalitas kamu dalam kerjaan. Cara menjaga profesionalitas. Ini Mhm. pertama kali sih dapat pertanyaan gini, agak berat ya. Iya. Sebenarnya lebih ke tahu lagi di mana, tahu lagi kerja apa enggak, tahu menempatkan diri sih Tahu sebenarnya, menempatkan kata diri. tepatnya mungkin ya. Karena seperti yang balik lagi ke omongan tadi aku bilang, kita kan kadang aktor juga manusia ya, punya masalah sendiri, punya nggak tahu hari itu lagi ada masalah apa yang Iya. datang, lagi moodnya lagi gimana, Mhm. bangun tidur tiba-tiba sakit atau apa. Lebih ke ya udah ketika waktunya kerja, ketika lagi break manfaatin waktu sebaik mungkin. Kalau lagi bad mood jangan ngerembet orang-orang gitu, lebih ke tahu diri aja sih sebenarnya ya. Simpelnya gitu sih. Iya. Lebih ke ya udah kayak misalnya lagi bad mood aku tuh selalu ngomong ke orang-orang di lokasi. Oke. Aku kan punya asisten, jadi Iya. aku selalu ngomong, "Kak, semuanya maaf ya kalau aku diem hari ini, nggak usah diajak ngobrol dulu karena lagi kurang enak mood-nya. Kalau ada apa-apa ke asisten aku aja," Oh, gitu. jadi kamu mengkomunikasikan itu ya? Iya, aku biasanya sebelum syuting pasti ngomong itu karena aku tuh tahu orangnya aku lumayan tidak stabil ya emosinya, Iya, jadi jiwa nggak tahu muda. kapan bisa meledak gitu kan. Kadang ada aja kerjaan numpuk kan, Iya. lagi syuting ngurusin kerjaan lain kan pusing ya, Say. Betul, Say. Terus jadi ya aku ngomong dari awal kayak ke orang yang paling sering ketemu kan orang makeup, orang wardrobe gitu, aku pasti bilang, "Kak, kalau lagi diem ntar diamin aja ya," gitu. Iya, gitu. Ya kalau orang yang ngajak ngomong terus aku meledak ya terima sendiri kan udah ngomong gue gitu. Bener. Ih ngeselin gue. Gitu. Oke, tapi apa namanya, kalau kamu sendiri tuh ada apa ya, batas waktunya nggak sih? Misalnya dalam satu project ke project lain kamu butuh waktu senggang untuk akhirnya kamu bisa apa ya, refresh dulu itu Iya, gimana pasti. ngaturnya? Jadi aku tuh sekarang sudah pakai sistem setiap habis satu project harus ada libur dulu. Oke. Minimal kalau nggak back to back itu 2 minggu. Oke. Itu paling dikitnya ya. Paling sebentarnya. Paling sebentarnya, paling lama juga sebulan, Kak, nggak beda seminggu Iya. doang. Ih, tapi kan harusnya berarti sih ditambahin, laris ya. dong berarti. Alhamdulillah ya, iya Alhamdulillah, juga kan? ya, laris ya ternyata ya, Makasih. ya ampun. Jadi antara 2 minggu sampai 1 bulan tuh pasti kamu libur? Iya, pasti aku ambil libur ya, pasti ambil kerjaan yang kecil-kecil aja, yang maksudnya yang nggak panjang. Nggak syuting Nggak panjang syuting gitu ya? panjang dulu, karena untuk keluar dari karakter, untuk ya abis sebulan, misalnya kan kita syuting biasanya sebulan, 2 bulan gitu. Abis ruwet, setiap hari ketemu orang yang sama, setiap hari di situ-situ aja, setiap hari mainin emosi yang beda-beda kan butuh refresh juga badannya, butuh dilepas dulu, butuh seneng-seneng dulu gitu, butuh nggak mikirin apa-apa dulu biarpun hidup ini berat ya. Berarti itu bener-bener kamu, misalnya kamu holiday, liburan, keluar mana gitu atau gimana? Biasanya aku lebih ke main sama teman-teman, Main aja. sama keluarga, lebih ke ya jalanin hari-hari kayak biasa aja sih. Oke, pokoknya nggak syuting gitu ya? Nggak syuting dulu. Oke, Zara, sebutkan secara garis besar tanpa spoiler, apa sih 4 cerita episode 4 hubungi agen gue di Disney Hotstar? Gimana sih pertanyaannya? Iya, apa sih ini gimana sih? Secara garis besar, seperti apa cerita episode 4 hubungi agen Oke. gue?
secara Yang garis bener. besar. Jangan spoiler tuh kata. Oke, jangan spoiler. Jadi ini menceritakan tentang dua aktor yang harus bekerja sama menjadi sebuah pasangan yang romantis, Oke. tapi mereka punya masa lalu. Gitu. Oh. Punya masalah dengan Masalah pribadi gitu ya? punya masalah pribadi Mhm. gitu. Jadi masalahnya apa? Kalian nonton aja. Gimana terselesaikannya? Kalian nonton aja. Iya, iya. Ya Ada di dong, mana? Disney, Disney Plus Plus Hotstar. Eh, Kontrak aku aku yuk. udah bisa itu ya, mirip. Enggak ya? Enggak. Oke. Tapi Zara, kalau menurut kamu ya, kenapa pada ketawa ya di sini ya? Nggak apa-apa. Tapi menurut kamu apa sih pelajaran yang bisa diambil dari atau kehidupan secara pribadi gitu ya dari serial Hubungi Agen Gue ini? Nonton deh mendingan. Ah, bener Suruh juga. mikir sendiri bingung kan. Pelajaran Yes. yang bisa diambil. Pelajaran yang bisa diambil sih aku jadi tahu betapa susahnya untuk jadi kru, jadi sutradara, jadi yang lain-lain kalau aku lagi ngeselin. Lebih ke jadi enggak. Ya jadi lebih apa ya? Lebih respect satu sama lain aja sih. Lebih menghargai orang-orang yang kerja di belakang kamera. Ternyata tidak. Semua kerjaan tuh nggak ada yang gampang. Yes. Jadi kamu jadi lebih wise ya Iya, sebagai seorang harus, aktor. Gitu. Nanti coba ditanya sama manajernya ya gimana apakah langsung gitu. Udah pasti jawabannya ngeselin. Oke ini terakhir nih Zar. Menurut kamu kenapa sih kita harus nonton Hubungi Agen Gue? Harus nonton Hubungi Agen Gue karena series ini menceritakan tentang lika-liku industri perfilman Indonesia. Terus ini dekat sekali dengan kehidupan nyata kita yang di belakang layar. Jadi kalau kalian kepo gimana sih proses bikin film sesusah apa sih untuk nyari talent, ngehubungin talent, menjaga talent biar tetap profesional di lokasi. Yang gitu-gitunya, kalian nonton aja series ini karena semuanya lengkap dan fun dan ringan banget untuk ditonton. Dan apalagi di sini juga bertabur bintang apalagi ya. ada aku kan. Bener juga, apalagi kan? fans-fansnya Zara harus nonton. Gitu. Oke, terima kasih untuk Zara. Ya, terima kasih semoga sukses. Sebelumnya aku mau ngasih tahu. Apa? Ini kuku aku jangan dijudge ya. Oh iya, Hitam kejepit. Kenapa? Karena banyak banget yang ngomongin. Jadi Tiap kuku hitam posting. karena kejepit, bukan karena. Sama itu aja informasi terakhir dari aku. Jangan lupa nonton Hubungi Agen Gue. Jadi terima kasih buat Zara, semoga sukses selalu. Makasih. Semoga Hubungi Agen Gue ditonton banyak orang. Amin. Dan sampai Nonton ya. Oh iya siap. Udah nonton kan? Udah di trailernya. Nanti abis ini langsung Trailer. ya. Trailer mah tusuk-tusukan dong. Ya itu biar jadi konten. Oke, terima kasih untuk sahabat Thank Kompas.com you. yang sudah menyaksikan. Sampai ketemu lagi di Hype Talk berikutnya. Dadah.